Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Shalom. Dimanapun saudara berada hari ini, meskipun keadaan tidak bisa membuat kita beribadah seperti biasanya, yaitu berkumpul di gereja, tetaplah beribadah. Meskipun keadaannya harus mendorong kita beribadah di rumah, tetaplah beribadah. Tuhan pun pasti menghampiri mezbah ibadah kita jika kita benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, dan tetaplah berserah di hadapan Tuhan meskipun keadaannya saat ini tidak baik. Kita berharap biarlah wabah atau pandemik COVID-19 ini cepat berakhir sehingga semuanya kembali normal. Tidak boleh ada keadaan yang membuat kita tidak lagi beribadah ataupun menghentikan ibadah kita. Tuhan pun hadir dalam hati kita jika kita benar sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Damai Sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Situasi kehidupan yang kita hadapi dalam dunia ini adalah sebuah keadaan yang tidak menentu atau tidak pasti. Karena tidak ada kepastian dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, karena ketidakpastian itulah, kadangkala kita, manusia, merasakan berbagai pengalaman yang menyulitkan, bahkan juga menyakitkan. Saya tidak ingin mengatakan bukan berarti tidak ada kebahagiaan. Namun harus kita sadari dengan benar bahwa hidup dalam dunia yang telah rusak ini, itu dalam dosa, sukacita yang kita alami, yang kita rasakan, itu sangat berdekatan dengan duka cita. Kegembiraan sangat berdekatan dengan kesedihan. Ibarat uang koin, dua sisi yang berdekatan atau berdempetan. Sebagai contoh, misalnya keinginan yang terpenuhi pasti mendatangkan kegembiraan saat kita memperoleh atau meraihnya. Misalnya seperti prestasi, kita memperoleh promosi, kita menerima berbagai penghargaan bergengsi, bahkan menerima pengakuan publik. Itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan. Namun tanpa disadari, perasaan-perasaan itu mendorong kita untuk terus mengejar sehingga kita tidak lagi mempunyai rasa puas diri. Kita ingin terus mengejar sampai hal yang paling besar, memperoleh pencapaian yang lebih besar, hingga akhirnya kita terjebak pada perasaan tidak puas diri. Nah, kalau kita gagal meraihnya, maka yang timbul dalam perasaan kita adalah kemarahan, kegelisahan, depresi, ataupun frustasi. Awalnya sebuah sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, tapi pada ujungnya berujung pada duka cita atau kesedihan. Artinya bahwa perasaan-perasaan bahagia dalam dunia yang tidak menentu ini, itu tidak selamanya akan berakhir sama. Merasakan bahagia dan terus bahagia. Kita hidup dalam dunia yang telah rusak, jatuh dalam dosa. Bahkan kita pun sudah rusak karena dosa. Nah, dengan begitu saudara, dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini, kita sangat membutuhkan damai sejahtera. Yang diperlukan oleh kita saat-saat ini dalam mengiringi, menjalani hari-hari di dalam dunia yang tidak pasti ini, penuh dengan problematika kehidupan. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan menggiring kita melewati kehidupan dalam dunia yang tidak menentu ini. Sehingga kondisi boleh berubah-ubah, tetapi manusia batinia kita tetap dalam keadaan damai, tenang, sukacita dan penuh syukur. Ini harus menjadi keyakinan kita dan menjadi
sebuah prinsip kita bahwa dunia ini boleh terus berubah dengan segala kondisi yang tidak menentunya. Tetapi manusia batinia kita harus tetap dalam keadaan damai, tenang, penuh syukur, penuh sukacita. Sehingga kita tidak boleh terombang-ambingkan oleh perasaan ataupun keadaan dunia yang tidak menentu ini. Saudara-saudara, pertama-tama sekali kita harus memahami bahwa damai sejahtera itu lebih dari sekedar perasaan. Damai sejahtera itu lebih dari sekedar perasaan. Damai sejahtera memang menghasilkan perasaan sukacita atau bahagia. Tetapi jika damai sejahtera itu hanya sebatas perasaan, maka itu bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi kita harus membuat pembedaan yang sangat signifikan atau sangat kontras atau sangat jelas antara perasaan batinia manusia dengan damai sejahtera. Kita harus membuat pembedaan perasaan dalam diri manusia dengan damai sejahtera itu. Perasaan manusia itu mudah berubah-ubah tergantung situasi. Kalau saudara senang, maka perasaan saudara akan senang. Tapi apakah itu sukacita? Apakah itu damai sejahtera? Belum tentu. Ketika saudara mengalami penderitaan, apakah kita masih bisa merasa bahagia? Sangat sulit pastinya. Manusia punya perasaan yang mudah berubah-ubah karena tergantung pada situasi. Atau orang bilang tergantung mood. Tetapi damai sejahtera itu bersifat ilahi. Maksud kata bersifat ilahi di sini adalah perasaan sukacita atau bahagia yang datang dari Allah. Nah, kalau sudah datang dari Allah, maka tidak mudah berubah karena situasi. Sebaliknya, damai sejahtera itu yang akan mengatur mood atau suasana perasaan kita dalam menghadapi situasi hidup ini. Jadi, damai sejahtera itu berbeda dengan perasaan senang dalam diri manusia. Karena damai sejahtera itu adalah kebahagiaan sukacita yang datang dari Allah. Dan tidak mudah terpengaruhi oleh keadaan ataupun tidak tergantung oleh keadaan. Sangat pasti kalau orang yang mengalami damai sejahtera dari Allah, meskipun keadaannya sulit, pasti masih bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kalau orang atau seseorang yang tidak hidup dalam damai sejahtera atau tidak menikmati damai sejahtera itu, meskipun dia mempunyai kekayaan yang berlimpah, dia pasti akan merasakan kesedihan yang terus mengalir dalam hidupnya. Jadi damai sejahtera bukan sebatas perasaan, saudara. Damai sejahtera itu adalah perasaan sukacita atau rasa bahagia yang datang dari Allah. Kalau damai sejahtera sebatas perasaan saja, maka damai sejahtera itu sangat bergantung pada situasi perasaan manusia yang fana dan labil. Tidak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa mampu menghadirkan damai sejahtera untuk dirinya sendiri. Kalau manusia mampu menghadirkan damai sejahtera bagi dirinya sendiri atau menghadirkan perasaan senang, bahagia, pasti damai sejahtera itu digantungkan pada keadaan hidup yang senang-senang saja. Kan mustahil sekali. Sangat mustahil sekali kita akan mengalami hidup yang senang-senang saja atau bahagia-bahagia saja. Hidup ini bukan mimpi, saudara. Tetapi damai sejahtera yang datang dari Allah mampu membuat kita selalu merasa sukacita, bahagia, tenang, meskipun dalam keadaan yang menyulitkan atau menderita. Jadi perasaan damai sejahtera itu lebih dari sekedar perasaan manusiawi. Karena kalau perasaan manusiawi hanya bergantung pada situasi, keadaan, dan sesuatu yang diharapkannya. Tadi saya katakan bahwa kalau orang punya kekayaan, dia akan merasa senang terus. Tapi kalau kekayaannya ludes, apakah dia masih bisa bersuka cita atau merasakan damai? Belum tentu. Tapi orang yang meskipun dia miskin, hidup menderita dalam dunia ini, tapi kalau dia menikmati damai sejahtera Allah, dia pasti merasakan damai sejahtera, merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menggantungkan perasaan bahagianya, menggantungkan situasi, menggantungkan hidupnya pada sebuah
keadaan yang bersifat kekal dan abadi, dan dia menggantungkan hidupnya pada satu pribadi yang tidak pernah berubah-ubah, yaitu Tuhan Yesus. Disinilah kita bisa memahami maksud dari Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya bahwa kalau kita menikmati damai sejahtera dari Allah, itu perasaan bahagianya berbeda dengan perasaan manusiawinya. Kalau kita menikmati damai sejahtera Allah, kita akan merasakan sukacita, kebahagiaan, tanpa harus melihat keadaan itu sendiri. Mungkin saudara akan berkata, "Pak, saya selalu merasa senang dan bahagia meskipun keadaannya sulit." Oh pasti, karena saudara kaya atau punya banyak deposito di bank. Nah pertanyaannya, masih bisa tidak merasa senang atau bahagia dalam keadaan miskin atau menderita? Sulit, hampir-hampir tidak mungkin. Tetapi kalau orang yang mengalami damai sejahtera Allah, baik miskin atau menderita, masih bisa merasakan sukacita. Inilah perbedaannya damai sejahtera yang sejati dengan perasaan manusiawi. Orang percaya harus menyadari bahwa kebahagiaan sesaat membawa manusia pada kehancuran, sedangkan sukacita abadi mengarahkan manusia pada pengharapan dan kekekalan di kehidupan kekal nanti, saudara. Kita masih bisa merasakan sukacita, kebahagiaan meskipun keadaannya sulit. Contohnya, jelas Alkitab memberikan contoh yang sangat jelas, yaitu kehidupan Rasul Paulus. Ada sebuah kehidupan yang sangat menginspirasi iman kita seharusnya. Dalam pelayanan mewartakan Injil, Paulus menghadapi banyak penolakan. Terkadang nyawanya sebagai taruhan. Ia pernah dirajam sampai terkapar dan orang-orang meninggalkan begitu saja karena sudah disangka mati. Pernah dipenjara, difitnah, 3 kali disesat dengan rotan, disiksa, kapalnya karam, digigit ular, sakit luar biasa bagaikan duri menancap dalam dagingnya, dan segala macam kesukaran yang dia hadapi. Semuanya itu dihadapi oleh Rasul Paulus dalam kepasrahannya kepada Kristus. Sebab ia mengetahui disitulah sumber damai sejahtera Allah hadir dan mengalir dalam hatinya. Inilah yang harus diyakini oleh orang percaya bahwa damai sejahtera datang dari Allah. Inilah yang harus diyakini oleh orang percaya bahwa damai sejahtera datang dari keadaan yang sulit, tidak hanya dari kondisi yang baik. Sebab penderitaan yang kita alami itu mendatangkan kemuliaan dari Allah. Jadi kalau sekarang ini kita sedang menghadapi keadaan yang menyulitkan, kalau kita benar-benar hidup dalam damai sejahtera Allah, kondisi tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Kondisi tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Kondisi hidup tidak akan mempengaruhi suasana batinia kita. Meskipun kita sedang menghadapi keadaan yang sulit, kita masih bisa bersukacita, merasa bahagia, karena kita benar-benar bergantung kepada Kristus. Ini tidak naif, saudara. Kita harus mengalaminya. Kita harus mengalami hal ini. Baru saudara bisa mempercayai, bisa meyakini dan menerima statement saya ini. Kalau kita terbiasa hidup hanya senang-senang saja, kita sulit bisa merasakan damai sejahtera Allah dalam keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit yang sedang kita alami, itu sebenarnya dipakai Tuhan supaya kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Allah menunjukkan penyertaannya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan tetap bersukacita. Keadaan yang sulit sebenarnya adalah sebuah latihan supaya kita tidak lagi manja, tidak lagi memanjakan perasaan kita.
Jadi kalau saudara dan kita semua mau hidup dalam damai sejahtera Allah, mau menikmati damai sejahtera Allah, meskipun dalam keadaan situasi hidup yang penuh gejolak, kita harus meminta kepada Tuhan dan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Mau tidak mau, kita harus memintanya kepada Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau menikmati damai sejahtera Allah. Kalau kita mau menikmati dan hidup dalam damai sejahtera Allah, kita harus minta kepada Tuhan damai sejahtera itu. Dan setelah kita minta damai sejahtera daripada Tuhan, kita belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Allah adalah sumber damai sejahtera itu. Dialah yang memanggil dan mengaruniakan damai sejahteranya dalam hati manusia. Karena itu, damai sejahtera yang sejati hanya bisa diperoleh apabila orang percaya hidup intim bergaul dengan Allah. Bergaul intim dengan Allah akan membawa kita masuk dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana damai sejahtera yang kita nikmati, yang kita lihat dalam situasi kehidupan yang kita terima saat-saat ini. Bergaul intim atau karib dengan Allah berarti selalu mengadakan perjumpaan pribadi dengan Allah setiap saat. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, mustahil kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang sejati yang melampaui akal pikiran manusia. Disinilah akan terlihat apakah seseorang memiliki hasrat untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat dalam hidupnya atau tidak. Hasrat atau kerinduan yang menggebu-gebu, inilah yang akan membuat kita selalu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah berpikir cukup bertemu dengan Tuhan dalam gereja atau ibadah. Temuilah Ia setiap waktu dalam hidupmu. Karena itulah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini, tidak bisa bergereja seperti biasanya. Ini menjadi tantangan bagi setiap orang percaya untuk bisa menemui Tuhan di dalam hatinya, menemui Tuhan dari rumahnya. Tuhan tidak terpenjara oleh gedung gereja, tapi Tuhan juga hadir di dalam setiap saat ketika orang-orang percaya datang kepadanya. Keadaan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa liturgi ibadah dalam gereja itu terbatas. Oleh karena itu kita diajak Tuhan melalui situasi ini untuk terus menemui Dia setiap saat. Karena itulah ibadah yang sejati. Kalau orang percaya sudah terbiasa menemui Tuhan saja di gereja atau dalam ibadah saja, dia akan kesulitan beribadah sendiri. Karena merasa canggung. Ini yang salah, ini yang ngawur. Tapi kalau seseorang sudah terbiasa membangun mezbah persekutuan di rumahnya, membangun mezbah persekutuan secara pribadi di hadapan Tuhan, dalam keadaan seperti ini, dia terbiasa. Bahkan juga dia akan selalu beribadah di hadapan Tuhan. Meskipun ibadah online, streaming, ataupun dengan tata ibadah yang diberikan oleh gereja masing-masing. Jadi untuk bisa memperoleh damai sejahtera itu, atau hidup dalam damai sejahtera dan menikmati damai sejahtera itu, kita harus bergaul intim atau karib dengan Tuhan. Dan pergaulan yang karib dengan Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita semua mempunyai hasrat, kerinduan yang besar untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Seperti orang pacaran, saudara. Dia bisa menjadi semakin dekat dengan pacarnya, dengan pasangannya. Karena dia selalu punya perasaan, hasrat, kerinduan yang besar untuk bertemu. Begitupun kita dengan Tuhan. Milikilah hasrat, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat dalam hidup. Temui Dia dalam segala waktumu, saudara. Ketika engkau bangun tidur, engkau berdoa, engkau bersaat teduh,
Dalam sehari-hari, misalnya mungkin engkau ibu rumah tangga, sembari engkau mencuci piring, engkau memasak, engkau mencuci baju, engkau memuji Tuhan, engkau sedang menemui Tuhan. Damai sejahtera mengalir ke dalam hidupmu. Bagi kaum pria, kaum bapak, temui Tuhan setiap saat. Ketika engkau kerja pun, engkau mengerjakan tugas-tugas kantor, sembari engkau memasang lagu rohani, engkau bernyanyi dalam hati, engkau sedang menemui Tuhan. Dan perasaanmu akan teduh. Ini tidak bisa dijelaskan dengan teori ataupun kata-kata. Ini harus dialami oleh kita semua. Dan kalau saudara mengalami, maka saudara bisa menerima statement ini. Jadi yang pertama, punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, Temui Dia selalu. Miliki hasrat yang besar untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap saat dalam hidup kita, itu akan membuat kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Menikmati damai sejahtera Allah. Bahkan tidak mudah terpengaruh, tidak tergoyahkan. Meskipun situasi tidak mendukung untuk kita bisa merasa bahagia. Selanjutnya, hal penting yang sangat berkaitan untuk hidup dan menikmati damai sejahtera Allah adalah orang percaya harus berjuang melepaskan keinginan daging. Untuk bisa menikmati damai sejahtera Allah, orang percaya harus berjuang melepaskan keinginan daging. Sebab keinginan daging hanya mengantar seseorang untuk bergantung pada perasaan senang yang fana. Misalnya kekayaan, jabatan, atau kekuasaan. Bahkan kau bisa dikatakan, mengapa saya mengatakan kita harus berani melepaskan keinginan daging kita? Karena seringkali tidak sedikit juga orang percaya yang menggantungkan rasa sukacitanya, rasa bahagianya pada kegiatan atau aktivitas yang salah. Ada orang yang mulai jenuh, mulai stres karena keadaan yang dialaminya. Akhirnya dia bermain judi kah? Atau dia melakukan sesuatu kegiatan yang tidak benar. Nah, kalau seperti itu, tidak mungkin kita bisa merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Perasaan bahagia yang sesungguhnya. Karena keinginan daging itu selalu membawa kita kepada hal-hal yang bersifat dosa. Dan menjerumuskan kita pada api kekal. Hal-hal seperti itu mendatangkan kenikmatan dan rasa bahagia. Maksud saya, keinginan daging tadi itu mengantar kita atau mendatangkan kepada kita sebuah kenikmatan dan rasa bahagia. Tapi sifatnya itu sementara dan menjerumuskan ke dalam jurang dosa. Jadi tanpa melepaskan keinginan daging, mustahil seseorang dapat hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Allah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup dalam kekudusan Bapa di surga. Tidak mungkin seseorang bisa merasakan damai sejahtera Allah jika hidupnya masih bergantung pada perkara-perkara dunia yang dicintainya. Disinilah kita memahami maksud Injil Matius pasal 6 ayat 24. Maksud dari Injil Matius pasal 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengabdi di sini berarti bergantung pada rasa bahagia akan hal-hal dunia. Jadi bergantung pada rasa bahagia akan hal-hal dunia sama dengan mengabdikan diri pada Mammon. Jadi yang kedua adalah kita harus berani melepaskan keinginan daging kita untuk bisa merasakan damai sejahtera Allah, menikmati damai sejahtera Allah, hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita harus berani melepaskan keinginan daging. Jadi pada akhirnya saudara, milikilah damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Gejolak hidup harus dilewati dengan penuh damai sejahtera. Gejolak hidup
dinamika hidup, problematika hidup harus dilewati dengan penuh damai sejahtera Allah dalam diri kita. Apapun kesulitan yang kita alami saat ini, apabila kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kepedihan yang kita rasakan akan tergantikan dengan sukacita dan kasih pada sesama. Damai sejahtera sangat memiliki peranan yang vital bagi pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera akan membuat kita semakin teguh berdiri dalam badai hidup dan semakin mengharapkan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dengan memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup ini, saudara, kita akan merasakan penghiburan dan sukacita dalam kesulitan hidup. Tanpa damai sejahtera Allah yang kita nikmati, yang kita hidupi dalam hidup ini, maka segala pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup kita hanya akan bernilai negatif, saudara. Yang terakhir, saudara, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya, sebutan gelar anak-anak Allah hanya dikenakan kepada orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah dan membawa damai itu ke dalam dunia. Sebutan gelar anak-anak Allah hanya dikenakan kepada orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah dan yang membawa damai itu kepada dunia ini. Milikilah damai sejahtera itu lebih dulu, saudara. Baru setelah kita memiliki damai sejahtera itu, kita menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kita dan bagi dunia ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.